Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain insya Allah masuk surganya tanpa hisab. Segala urusannya dilancarin, rezekinya ditambahin, yang ada utang-utangnya cepat dilunasin. Insya Allah kita semua bisa bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Welcome to the MMC channel, Arga Makmur Motorcycle Mechanical Course. Masih bersama saya, Kuku Widodo di sini, mekanik paling ganteng sedunia, kata istri saya. Kayaknya agak gelap ya. Oh iya, kacamata. Maaf ya. Oke. Di channel ini dibuat khusus untuk kita semua para pecinta dunia otomotif, khususnya sepeda motor ya. Karena di channel ini kita akan bahas tuntas semua hal tentang sepeda motor. Mulai dari bagaimana cara cepat, tepat, dan praktis bongkar pasang mesin sepeda motor, mulai dari deksel, blok, magnet, kopling, sampai ke gigi rasio. Di channel ini kita juga akan membahas berbagai macam tips cara mengatasi kerusakan-kerusakan pada sepeda motor kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering terjadi. Oke? Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya para mekanik-mekanik pemula yang masih pengen tahu banyak tentang semua hal tentang sepeda motor. Untuk para mekanik senior, mohon saran dan masukannya ya. Oke, siap? Ikuti terus channel ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share. Karena dengan berbagi ilmu yang bermanfaat, insya Allah menjadikan ladang amal untuk kita semua. Karena berbagi itu indah dan subscribe itu gratis. Kayak yang lain-lain ya. Oke, langsung saja ya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara cepat, tepat, dan praktis untuk membongkar pasang deksel atau kepala silinder ya. Hal pertama yang paling penting yang harus kita lakukan saat membongkar pasang kepala silinder atau bahkan untuk mesin pada seluruhnya, yaitu kita rubah dulu pola pikir kita ya. Pola pikir kita rubah menjadi selalu berpikir positif ya dan semangat ya. Karena kalau kita mikirnya ini bongkarnya gampang, bakalan gampang beneran ya. Tapi kalau kita belum apa-apa udah mikir, wah ini susah, bautnya keras, bautnya dol, bautnya selek, udah jadi susah beneran. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita rubah pola pikir kita. Harus selalu berpikir positif dan selalu semangat. Oke ya, guys, langsung saja ya, biar nggak kelamaan. Kita langsung cara sebelum membongkar deksel, ini kita siapin dulu kuncinya T10 ya, ada sama T14. Obeng, di sini ada baut 12 ya, baut 12 tuh cabut nanti, dan karet ya, karet. Ini bukan karet karet ban biasa ya. Kita potong kecil aja, nggak usah lebar-lebar. Oke, langsung saja. Saat akan kita membuka deksel, yang pertama ini langsung saja ya. Ini kita buka dulu gear sprocketnya. Oke. Gear sprocket. Oke, sip. Ini kelihatan ya, kita deketin dikit. Oke. Nah, kita buka gear sprocketnya. Yang pertama, kenapa kita harus buka gear sprocketnya duluan? Nah, itu ya yang jadi pertanyaan ya. Karena jika kita buka yang depannya duluan, bagian depan duluan, otomatis ini terjadi kerenggangan. Kalau terjadi kerenggangan, rantainya kenceng. Kalau rantainya kenceng, kita bakalan kesulitan dalam membukanya. Oke, ini tujuannya biar gampang ya. Biar gampang kita buka gear sprocketnya dulu. Oke, gear sprocket dibuka. Oke, sip, gampang, langsung jatuh ya karena kendor tadi ya. Selanjutnya baru kita buka yang baut 10-nya. Oke. Siap. Oke, di sini ada 4 baut. Ya, ada 4 baut. Setiap kita bertemu, ini poin penting juga ya. Setiap kita bertemu 4 baut atau lebih, ini bukanya dan masangnya nanti usahakan untuk silang ya. Ini di kanan atas. Oke ya. Setelah kanan atas kita langsung pindah ke kiri bawah. Oke.
langsung silang ke kiri atas, dilanjutkan ke kanan bawah, silang ya. Begitu juga dengan masangnya nanti, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya selek ya, selek, atau bahkan ada yang terjadi patah ya bloknya ya. Di sini sering terjadi patah di sini ya, kalau masangnya nggak pas. Oke, sekarang kita buka. Oke, ini kita cabut aja langsung. Di sini perhatikan, di sini ada tanda panah arah ke bawah kecil ya. Makanya kita harus teliti ya. Jadi mekanik, jadi tanda panah arahkan ke bawah. Akibatnya apa kalau kita kebalik masangnya? Kita bakalan kesulitan masangnya atau bukanya juga. Tapi kalau benar, insya Allah gampang. Oke, sip ya. Ini sudah terbuka semua, tinggal kita cabut aja. Oke, cabut. Ini yang namanya gear sprocket ya. Gear sprocket di sini ada tanda titiknya, ada topnya ya. Ini nanti posisi harus lurus. Gear sprocket ya, ini bahasanya kita bahasa daerah masing-masing ya. Nah, kalau bahasa mekaniknya mungkin gear sprocket juga ya. Ini fungsinya sebagai penghubung antara noken as dengan as kruk ya. Kerusakannya biasa ya, gear namanya gear. Ini runcing-runcing ya. Kalau runcing-runcing solusinya ganti baru. Oke, sip. Kita singkirkan. Di sini kita langsung bagaimana cara membuka deksel. Yang pertama kita buka pen pelatuk, kita kasih nama pen pelatuk ya. Nah, kita membukanya gimana? Pakai baut 12. Kita ujikan baut 12 karena di dalamnya ada dratnya. Kita masukin cabut ya. Oke, cabut. Begitu gampangnya ya. Dan begitu indahnya. Oke ya, kita cabut. Di sini terdapat drat. Jadi dalam pemasangannya nanti jangan sampai kebalik ya. Karena fungsi drat ini memang untuk nyabut ya. Kalau kebalik kita bakalan susah nanti nyabutnya ya. Di sini ada dua ya, satu lagi kita cabut pen pelatuknya. Oke, sip ya. Insya Allah dimudahkan. Kemudian di sini terdapat yang namanya ADS ya. ADS ini fungsinya untuk meringankan engkol ya. Bukan untuk meringankan beban kehidupan, bukan ya. Meringankan engkol. Oke, sip. Lanjut. Terus di sini ada pelatuknya dua ya. Oke. Pelatuk fungsinya sebagai penghubung atau jembatan dari noken as dengan payung klep nanti ya. Pelatuk ada dua ya, kanan dan kiri ya. Oke, tidak ada masalah ya. Kemudian selanjutnya, ini ada terpaknya. Di sini ada noken as. Noken as gampang sih, tinggal dorong aja ya. Kalau kesulitan boleh dibantu dipakai congkel dikit ya. Ini noken as, tepatnya di sini tadi, cabut aja langsung. Noken as berfungsi sebagai pengatur buka tutup payung klep melalui gunungan. Nah, ini ada gunungannya ya. Ada dua gunungannya ya, gunungan kembar ya. Namanya gunungan. Kerusakannya apa? Gunungannya aus atau abis ya, atau terkikis. Jadi gunungnya nggak tinggi lagi ya. Kalau udah nggak tinggi lagi, kerja mesinnya jadi nggak maksimal. Oke, solusinya gimana? Solusinya kita ganti baru aja, nggak usah repot-repot. Wah, yang asli mahal harganya. Oke, kalau yang asli mahal, beli yang KW. KW pun ada macam-macam ya. Ada KW1, KW2, KW3, dan bahkan ada KW-KW-an ya. Bukan cabe-cabean ya, KW-KW-an ya, ingat ya. Nah, oke, sip, gampang. Setelah itu di dalam ini ada per klep ya. Per klep akan kita coba buka. Gimana caranya? Kita perlu bantuan ini. Tutup klepnya kita taruh di sini biar nahan. Kemudian kita menggunakan kunci T14. T14 kita pasang di sini, terus kita gedor aja, disentak dikit ya. Oh, nanti keras, boleh pakai palu gedornya ya, tapi ya insya Allah nggak keras ya. Kita coba ya. Oke, sekali gedor ya, sekali gedor bisa ya. Nih, di sini kita jelasin nama dan fungsinya sekaligus kerusakannya, sekaligus bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, di sini kita kasih nama topi klep ya, karena mirip topi. Aku nggak tahu nama bahasa mekaniknya ya, tapi kita bahasa daerah masing-masing aja. Biasanya di daerah kita sini Bengkulu itu biasanya menyebutnya topi klep ya, karena mirip topi. Dan yang kecil ini kuku klep ya, karena mirip kuku ya.
karena mirip kuku kecil ya kan. Kalau ini mirip lemper, kita boleh kasih nama ini lemper klep. Boleh ya, itu daerah masing-masing tergantung ya. Tapi ini kan miripnya topi dan mirip kuku, jadi kita kasih nama kuku klep. Oke ya. Kerusakannya ya agak jarang rusak sih, jarang rusak. Tapi karena kuku klep ini kecil ya, jarang rusak tapi sering hilang ya. Hati-hati ya, apalagi membongkarnya di laut ya. Oke guys, langsung di sini ada klep. Klep perhatiin, ini poin penting juga. Di sini terdapat kerenggangan, atas renggang, bawah rapat. Jarak pernya ya. Yang renggang letak pada bagian atas. Oke, guys ya, paham ya? Jangan kebalik. Apa yang terjadi kalau kebalik? Ini menjadi lemah dorongannya kalau kebalik ya. Lemah, letih, lesu, letoy, lunglai ya. Jangan sampai kita kena penyakit itu. Oke ya. Jadi yang benar yang renggang di atas biar kencang dorongan balikannya. Oke? Sip. Kalau emang lemes juga boleh ganti baru. Oke. Guys, satu lagi, klepnya masih ada satu lagi. Kita coba buka ya. Kita coba buka. Gedor aja. Oke, sip. Mau 2 kali boleh. Kalau sekali nggak bisa boleh 2 kali ya guys ya. 2 kali. Tapi ringan kok ya. Banci galau pun bisa bukanya ya. Tenang aja. Nggak sampai tenaga full banget nggak ya. Oke, di sini terdapat payung klep namanya. Oke, kita buka aja. Cabut aja sih. Cabut aja gampang ya. Payung klep ada 2 macam ya. Ada yang besar ini ya. Yang besar namanya payung klep in atau payung klep masuk. Fungsinya untuk memasukkan bahan bakar ya ke dalam ruang bakar. Yang payung yang agak kecil dikit ini payung klep X atau payung klep buang. Ini fungsinya untuk membuang hasil sisa pembakaran ya. Untuk payung klep salah satu kerusakannya yaitu ini bisa bengkok ya. Bukan jalan hidup kita aja yang bengkok ya. Ini payung klep bisa bengkok. Apa sebabnya dia bengkok? Biasanya terjadi benturan, numbur. Kalau topnya kurang pas ini bisa numbur ya, numbur piston atau beradu nih payungnya. Ya, atau juga terjadi panas yang berlebih. Ya, biasa di motor metik tuh panas berlebih ya, atau yang kering oli. Hati-hati ya. Ini bisa bengkok sendiri ya. Oke. Kita jaga terus motor kita, oke? Sip, payung klep gampang dan deksel udah sih, kosong ya, habis ya. Paling di dalam sini ada seal ya, ada seal karet di sini ya. Bukanya gampang, congkel aja pakai obeng min ya, congkel. Masangnya gimana? Ya tekan aja ya. Seal ya, gampang ya. Ini kelihatan. Nanti insya Allah yang pemula pun bisa ya. Boleh dicoba sekarang. Udah sih. Tinggal bagaimana cara pasangnya. Oke. Yang pertama kita pasang yaitu payung klep. Ingat ya, payung klep tadi ada 2 ya, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil kita masukin ke lubang yang kecil ya, nggak mungkin kebalik juga ya. Yang besar, payung klep besar kita masukin ke lubang yang besar. Gampang ya, insya Allah gampang ya. Asal kalau yang masih pemula boleh diulang-ulang ya, jangan ragu diulang-ulang. Setelah payung klep masuk, ingat tadi per klep. Nah, selanjutnya per klep ya, yang renggang letak pada bagian atas. Oke ya, biar nggak lemas. Oke, setelah itu baru kita kunci pakai topi klep dan payung klep. Oke, topi klep dan kuku klep ya. Kita pasang. Untuk memasangnya kita perlu bantuan yang selembar karet tadi ya. Karet bekas saja, nggak usah yang baru ya. Dan T14. Kalau tadi bukanya disentak, kalau masangnya ditekan aja ya. Tekan. Ya. Kita lihat apakah yang terjadi. Belum, tenang ya. Boleh diulang-ulang ya, boleh dicoba lagi sampai ketemu celahnya. Kalau emang belum, terus jangan nyerah ya, nggak boleh menyerah ya. Kata Rhoma Irama tuh lagunya jangan menyerah. Enggak ya, bukan Rhoma Irama yang nyanyi ya. Maaf ya. Oke, sip, gampang, insya Allah gampang ya. Oke, satu lagi kita pasang. Satu lagi, ingat tadi yang renggang letakkan pada bagian atas. Oke, jangan sampai kebalik ya. Hati-hati, kalau kebalik bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lemes berai, lebay. Oke. Karet masih pakai karet yang tadi ya. Tekan aja ya. Kalau emang sih kadang kalau yang pemula agak terjadi kesulitan, kesalahan itu biasa ya. Namanya belajar. Yang penting tidak menyerah. Oke.
Sip, oke, sempurna. Insya Allah sempurna ya. Masuk semua. Selanjutnya, selanjutnya kita masukin noken as. Noken as kita cemplungin aja langsung ya. Noken as, masukin. Oke, sip. Masukin, perhatiin untuk noken as punggungnya yang datar ya, jangan sampai gunungannya ke atas. Ya, ini bukan posisi top. Posisi topnya punggungnya datar nih. Nih ya, rata-rata. Oke. Sip, setelah punggung rata, kita masukin pelatuk ya. Pelatuk ada dua, ada yang kanan dan ada yang kiri ya. Pelatuknya bebas sih, nanti tinggal kerenggangan klepnya kita atur, nanti ada di video selanjutnya ya. Pelatuk kanan, pelatuk kiri, atau kalau nggak kanan kiri boleh juga, kiri dan kanan boleh juga ya. ADS, jangan lupa ADS untuk meringankan engkol ya, bukan meringankan beban kehidupan. Oke ya, meringankan engkol. Oke, sip, pelan-pelan, alon-alon ya. Pelan-pelan dan diulang-ulang ya. Kalau untuk pemula boleh diulang-ulang. Ingat, pen pelatuk yang ada dratnya pada bagian luar ya, pada bagian luar. Oke, tinggal colokin aja. Colokin dan dipaskan. Nah, ini nyari pasnya ya, pelan-pelan juga sih. Pelan-pelan. Oke, sip, masuk. Dan satu lagi ya, ingat yang ada dratnya letak pada bagian luar ya. Tinggal colokin aja, masukin. Jangan lupa baca bismillah masukinnya ya. Kalau terjadi kesulitan boleh sambil istighfar, boleh ya. Biar diberi kelancaran. Oke, flawless. Oke, sip. Insya Allah masuk semua ya. Di polin aja. Polin. Oke, sip ya. Next guys, langsung boleh kita pasang. Oke, ini perpaknya masih ada ya. Kita pasang langsung, jangan lupa rantainya. Oke, sip. Di sini ada karet ya. Karet di bulat-bulatan harus dipasang biar olinya nggak bocor. Oke, masuk. Oke, sip. Kebalikan dari yang bukanya tadi, kalau masangnya tadi kan buka kita gear sprocketnya dulu ya. Kalau masang kita usahakan depannya dulu biar ketekan, rantainya tetap kendor ya. Jadi kita tetap gampang ya. Kita mau cari gampang ya, cara masang yang gampang. Kemudian tutup depan, ingat di sini ada tanda panah, arahkan ke bawah ya, biar langsung plug. Oke, di sini ada perpaknya, langsung plug. Oke, insya Allah dimudahkan ya. Ingat ya, pakai T10 kita kencengin dulu yang depan ya. Kemudian di depan sini ada rengnya, boleh dipasangin satu persatu rengnya ya, dan bautnya boleh dipasangin ya. Ingat, jika terdapat 4 baut atau lebih ya, kuncinya ini kunci penting untuk semua motor ya, ini usahakan nanti di kopling, bagian kopling juga ya, usahakan silang ya, membuka atau mengencenginnya silang. Oke, silang kanan kiri atau kiri kanan ya. Tujuannya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misal salah satunya slug ya, atau dol, atau bahkan bisa ada yang patah-patah juga ya. Oke, setelah klop semua baru kita pasang, ini ada perpaknya, gear sprocket. Oke, noken as posisikan sini ya. Gear sprocket, ingat ada tanda titik ya, tanda titik kita pasang dulu sini. Tenang ya, tenang, mekanik harus tenang, nggak usah buru-buru ya, yang penting selamat ya. Oke, sip, cari lubangnya, masukin bautnya. Oke, tenang ya, untuk insya Allah kita diberi kelancaran. Oke, masuk baut satu, tinggal cari lubang satu lagi, tinggal masukin juga ya. Usahakan ini top ya, topnya lurus ya, ini insya Allah ini lurus ya, titik lurus. Kalau nggak mau lurus boleh agak naik ke atas dikit boleh ya,
asal jangan ke bawah. Kalau ke bawah bisa hati-hati ya. Oh, ini agak ke atas dikit ya. Oh, masih bisa nih ke bawahkan dikit. Nah, ini posisi top harus lurus ya. Perhatikan ini masih bisa kita turunin satu mata. Nah, ini ya, sekaligus pelajaran ngetop harus benar-benar pas ya. Kita turunin satu mata ya, turunin satu mata aja. Oke, pelan-pelan, tenang. Untuk yang pemula nanti boleh diulang-ulang ya, nggak mungkin langsung bisa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan dan diulang-ulang. Oke, insya Allah nih gampangnya ya. Dan kita harus selalu berpikir positif. Ini gampang. Insya Allah gampang beneran ya. Oke, kita cari lubangnya ya. Ini padahal udah dikencengin ya, udah dikencengin aja lubangnya masih dicari ya. Apalagi posisinya kenceng. Ini posisinya kendor ya, masih ya rantai ya. Oke, kita masukin 2 buah. Oke, sip. Langsung kencengin. Oke, kencengin. Ini obeng aja ya. Boleh T8 juga boleh. Posisi lurus. Di sini ada garis. Terdapat garis lurus. Ini baru top ya. Oke, setelah bisa semua ya udah kita tinggal tutup kembali. Ya, tutup kembali. Dan kita baut di sebelah sini ada 3 baut sebenarnya. Ini kita satu aja kita pasang. Masih pakai T10. Oke, sip. Oke, insya Allah. Oke, cukup mudah bukan? Untuk membongkar pasang deksel atau kepala silinder ya. Untuk kali ini kita di motor Supra atau Astrea Grand. Insya Allah di lain waktu kita di video kita yang lain ada yang motor Yamaha nanti ya, Jupiter atau Krypton ya. Makanya ikuti terus channel ini, ikuti dan dukung terus channel ini dengan klik tombol like, subscribe, and share ya. Karena dengan berbagi ilmu yang bermanfaat, insya Allah menjadikan ladang amal untuk kita semua ya. Karena berbagi itu indah dan subscribe itu gratis. Oke, cukup sekian dulu ya video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.